Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Ranca Buaya 2, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan siang ini ya, untuk menyaksikan ya istilahnya, menghadiri gitu, yaitu tentang penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif ya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa hadir di kesempatan yang berbahagia ini ya. Baiklah, saya tidak akan lama-lama berpanjang lebar ya, tetapi sebelumnya izinkan saya membuka penyebaran pemahaman ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, di sini sekelumit kisah atau misalkan sedikit sambutan dari Ibu Kepala Sekolah ya, yaitu Ibu Siti Aminah SPD MMPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mar yang sudah memberikan waktunya. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru-guru SD Ranca Buaya 2. Berdiri ya sedikit. Yang sudah bisa hadir untuk menghadiri guru penggerak ya. Alhamdulillah, pada hari ini nanti Ibu Mar akan mengangkat materi atau menerangkan materi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di kita sudah ada 2 orang, bisa memotivasi guru-guru yang lain, karena ini sangat positif sekali untuk beliau yang 2 orang, dan bisa menjaga nanti untuk kedepannya menjadi guru penggerak yang baik di Kecamatan Jambe. Alhamdulillah juga di Kecamatan Jambe sudah banyak ya, minimal dari satu sekolah sudah ada perwakilan. Juga ini untuk bukan kali ini saja, nanti mungkin ada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul seperti ini ya. Kekompakan kita adalah nomor 1, kekeluargaan ya. Ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan kita tidak beranjak dari tempat ini. Itu saja mungkin kita harus apresiasi bagi Ibu Mas sebagai guru penggerak di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung aja ya. Masih semangat Ibu-ibu? Masih dong ya, alhamdulillah masih semangat. Coba saya mau mengetes dulu ya konsentrasinya. Iya. Kalau misalkan saya bilang selamat pagi, berarti jawabannya siap-siap ya. Kalau misalkan saya bilang selamat siang, berarti bersemangat. Kalau misalkan saya bilang selamat sore, istirahat. Kalau selamat malam apa Bu? Tidur. Oh, masa yang melek terus ya kan? Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Oh, iya betul. Wah, berarti lebih konsentrasi ya daripada saya, berarti keren. Selamat sore. Istirahat. Selamat malam. Tidur yang nyenyak. Oke. Tapi kayak kurang semangat ya. Sekali lagi atuh, yang semangat ya. Sekarang gini, kalau misalkan saya bertanya gimana kabarnya, maka jawabnya siap, semangat, luar biasa ya. Oke? Gimana kabarnya Ibu-ibu? Siap, semangat, luar biasa. Oke, semangat ya.
sudah bersemangat, kita lanjutkan ya ke materi aja, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, di sini perkenalkan, saya adalah Mardiah dari SDN Raja Buaya 2 CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang ya. Terus ada juga Ibu Dr. Anda Radendrara Sri Murti MPD, dia adalah Distrik Kabupaten Tangerang sebagai pengawas pembina ya, tingkat SMA sebagai fasilitator. Berikutnya adalah Sri Puji Astuti SPD, dia dari SMP Islam Asigoh, guru dan wakasek bidang kurikulum sebagai pengajar praktik ya, yang mendampingi saya selama 6 bulan ke depan. Nah, beliau itu adalah orang-orang luar biasa di belakang CGP yang sedang kami enggan sekarang ini. Berikutnya, nah di sini ada konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ke-8 konsep inti ini nanti akan saya paparkan ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita mempelajari ini ada sedikit pencerahan ya, dan ada perbaikan untuk kita ke depannya. Siap? Siap. Lanjut. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru ya. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru ya? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti sudah tidak asing dong di sini. Bahkan Bapak Menteri juga selalu menekankan profil pelajar Pancasila ya. Nah, coba ibu-ibu di sini pasti sudah tahu dong apa saja ya kan elemen dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bertakwa. Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berikutnya? Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini adalah elemen penting dari profil pelajar Pancasila. Nah, bisa ini kita nyanyikan, bisa kita kasih ke anak-anak. Udah pada bisa nyanyinya? Belum? Mau nyanyi? Ya, nyanyi ya sebentar ya, biar semangat ya. Nah, nih, profil Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gimana? Bisa? Ada mandiri, kreatif, mandiri ya. Sekali lagi. Lagi ya? Pasir? Bisa? Oke, pegang Pak. Lanjut. Ya, mic-nya ya sambil tepuk tangan biar kita tidak ini ya. Yuk, 1, 2, 3. Profil Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Nanti ini bisa kita terapkan juga ke anak-anak, pelan-pelan aja. Saya juga baru kemarin menerapkannya ya. Kalau enggak berusaha. Oke, selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini yang selama ini selalu kita lakukan, betul tidak? Iya, secara tidak sadar ya. Secara tidak sadar kita selalu mengontrol murid kita. Apa yang kita inginkan dari murid kita itu selalu datangnya dari kita. Ya, kita tidak pernah memberi kesempatan kepada anak didik kita untuk dapat mengontrol dirinya.
Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya adalah penguatan positif itu ada sisi negatifnya ya, dan juga manfaatnya itu berbeda-beda. Tergantung kita menerapkannya itu seperti apa kepada anak didik kita. Yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sebenarnya kritik juga bagus ya, tidak apa-apa. Tetapi mungkin kritiknya itu adalah yang sewajar-wajarnya saja, tidak berlebih-lebihan. Ya. Berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang apa namanya? Mungkin terlalu gimana gitu ya, kesannya memaksa gitu. Hanya orang dewasa yang bisa memaksa itu. Jadi terlihat banget negatifnya ya. Berikutnya adalah di sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau ke teori kontrol atau teori pilihan ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini dari stimulus respon ke teori kontrol. Ini yang harus mulai dari sekarang kita ubah. Di mana di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi padahal kenyataannya di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda ya kan? Tidak harus sesuai dengan apa yang kita kemukakan. Berikutnya di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang selalu kita terapkan selama ini, betul ya? Padahal di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku buruk maupun perilaku yang baik. Pasti ada tujuannya. Kenapa anak itu berperilaku buruk? Berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal orang lain itu tidak dapat mengontrol kita. Yang hanya bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Apakah bisa kita mengontrol orang lain? Tidak bisa, karena setiap orang mempunyai mengontrol dirinya sendiri, ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Apakah dibenarkan seperti itu? Tidak. Tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah, itu di stimulus respon. Nah, di teori kontrol model berpikir itu adalah menang-menang. Artinya setiap orang, setiap manusia itu memiliki kesempatan yang sama. Ya, memiliki kesempatan yang sama, tidak ada yang namanya menang kalah. Berikutnya ada disiplin positif, ya. Disiplin positif itu yaitu disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Artinya ada nilai-nilai yang diyakini untuk kita dapat mendisiplinkan diri kita, ya. Nilai-nilai apa? Yaitu nilai-nilai yang positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplinnya itu selama ini yang kita lakukan untuk mendisiplinkan anak, kebanyakan kita menggunakan apa? Hukuman, ya. Hukuman dan selalu hukuman. Kita itu sudah merasa apa yang kita lakukan itu benar, ya kan? Ketika anak berbuat salah, kita menghukumnya, kita mengharapkan anak itu setelah mendapatkan hukuman menjadi lebih baik. Padahal tidak, kenyataannya begitu, ya kan? Ternyata setelah anak mendapatkan hukuman, bukannya menjadi lebih baik, akan tetapi anak itu mungkin cenderung ke malah bertambah sisi negatifnya. Terus di situ ada tanpa imbalan atau penghargaan. Kebanyakan kita kan kalau melakukan sesuatu pengennya dapat imbalan, penghargaan, ya kan? Nah, itulah yang sudah harus mulai kita hilangkan dari sekarang. Kenapa? Karena ternyata penghargaan juga merupakan hukuman, ya. Berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya. Jadi tujuan kita sebagai pendidik itu gimana caranya sih kita itu dapat membentuk anak atau membangun motivasi intrinsik anak supaya motivasi ini tertanam di dalam diri anak kita. Kenapa? Kenapa anak itu harus memiliki motivasi intrinsik? Karena apabila anak itu sudah tertanam motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya, maka dia akan secara dengan sadar berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Berbeda ketika motivasi itu datangnya dari luar, ya kan? Artinya tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau motivasi intrinsiknya sudah tertanam, maka dia akan secara otomatis melakukan disiplin tanpa mengharapkan suatu imbalan. Para rinter biasa. Keren pokoknya malah. Ya, kita lanjutkan ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini apa sih nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, di sini Dr. William Glasser pada teori kontrol mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya. Di sini saya menuliskan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, tetapi sebenarnya tidak hanya ini, ya, masih ada nilai-nilai kebajikan yang lain. Karena menjurusnya ke kebajikannya sama saja, jadi di sini saya hanya mengambil yaitu profil pelajar Pancasila sesuai yang sedang dicanangkan saat ini ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bisa jadi guru-guru ya? Udah baca. Siap, Bu Hayati pokoknya paling keren lah. Lanjut. Ada motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kenapa sih saya melakukan itu? Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu biasanya. Terus ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Indikatornya biasanya apa yang akan dapatkan jika saya melakukan sesuatu, ya. Sama seperti pada murid-murid kita. Apa sih yang murid kita akan dapatkan? Yang mereka dapatkan ketika mereka itu menjalankan perintah dari gurunya, ya. Kedua motivasi ini masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Apa itu? Bukan untik. Yang aktif. Kelihatan aja malu manusia cepat salah dan lupa, ya kan? Kebanyakan salahnya. Masa iya? Sama saya kangen loh Bu, Ibu keren, pokoknya lah. Mantap. Terima kasih ya Bu atas kritikannya. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu masuk ke dalam motivasi eksternal. Eksternal berarti dari mana Bu? Dari luar, ya. Artinya kedua motivasi ini berasal dari luar, maka anak itu istilahnya tidak akan dengan sepenuh hati melakukan disiplin positifnya. Kenapa? Karena dia melakukan disiplin itu hanya demi takut mendapatkan hukuman dan hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, berbeda dengan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini termasuk ke dalam motivasi intrinsik atau internal, ya. Motivasi inilah yang harus kita tanamkan mulai dari sekarang ke anak didik kita, ya, supaya ketika mereka dapat membangun motivasinya sendiri, maka mereka dapat menghargai dirinya, ya. Setelah mereka menghargai dirinya dan meyakini nilai-nilai yang mereka percaya, maka secara otomatis disiplin positifnya akan dapat mereka bangun dengan sendirinya. Lanjut. Ya betul, tidak ada paksaan. Dihukum oleh penghargaan.
dihukum oleh penghargaan. Ada ya dihukum oleh penghargaan ya? Ya, yang kita tahu penghargaan itu kan sesuatu yang istimewa. Wah, dapat penghargaan nih, bahagia dong? Iya, siapa sih yang tidak bahagia ketika mendapatkan penghargaan? Bahkan kita aja sebagai guru nih, ketika kita datang tepat waktu, ya, paling pagi misalkan ya, paling pertama datang ke sekolah, apa sih yang ingin kita dapatkan? Apa? Adanya penghargaan. Kadang-kadang kita pengen dilihat oleh kepala sekolah, betul? Datang paling pertama, pengen dipuji, pengen merasa paling, wah kita yang pertama nih, ya kan? Apalagi kalau kepala sekolah sudah datang. Nah itu merupakan poin tersendiri bagi kita ya. Nah di sini penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ya, jadi penghargaan itu ternyata sama dengan hukuman. Selama ini kita menilainya gimana, Bapak Ibu? Berbeda. Hukuman ya hukuman, ya kan? Penghargaan ya penghargaan. Itu sama. Saya juga kemarin berpikirnya seperti itu. Hukuman-hukuman, penghargaan ya penghargaan, beda gitu kan? Ternyata setelah kita belajar, hukuman itu sama juga dengan penghargaan. Cuma mungkin penghargaan itu lebih halus ya daripada hukuman. Dampak dari pemberian penghargaan. Kalau hukuman itu dampaknya kan langsung terlihat ya. Nah, berbeda dengan penghargaan. Kalau penghargaan karena awalnya itu sudah berupa imbalan atau sesuatu yang kita inginkan, ya kan? Ingin dapatkan. Jadi tidak terlihat dampaknya gitu. Tetapi sebenarnya ada gitu dampak dari penghargaan itu. Yang pertama adalah pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi pengaruhnya itu bisa jangka pendek, bisa juga jangka panjang. Itu. Yang berikutnya penghargaan menghukum. Ternyata penghargaan itu lagi-lagi adalah menghukum. Itu akan menjadikan anak itu melakukan sesuatu ya karena ada imbalannya gitu. Ketika tidak ada imbalannya, maka mereka akan biasa saja, masa bodoh. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Seperti apa contohnya? Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Contohnya ada yang bisa jawab? Langsung contohnya ketika misalkan kita anak itu mengumpulkan tugas sesuai dengan yang kita sepakati. Hari nanti tanggal sekian tugasnya dikumpulkan ya. Ketika tidak mengumpulkan tepat waktu, maka kita akan mengasih hukuman. Nah, atau misalkan kita kasih sesuatu ketika anak itu mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti kita kasih penghargaan. Nah, itulah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Berikutnya penghargaan tidak efektif. Jelas sangat tidak efektif ya. Sebenarnya awalnya kita mengira akan efektif, tetapi kenyataannya tidak efektif karena anak akan bergantung pada sesuatu yang kita berikan ya. Terus penghargaan merusak hubungan. Seperti apa penghargaan dapat merusak hubungan? Kecemburuan sosial 100 buat Bu Petri ya. Udah 100 Bu. Penghargaan merusak hubungan, betul. Karena apa? Kita selama ini ngasih penghargaan itu pada anak-anak yang istilahnya mempunyai kemampuan yang lebih, ya kan? Tetapi untuk anak-anak yang maaf gitu kan, kemampuannya kurang, kita kadang mengabaikan ya kan? Nah, itulah di situ salahnya kita. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas, contohnya yaitu ketika anak-anak melakukan sesuatu dan ada sesuatu atau imbalan yang kita janjikan, maka anak-anak itu akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, ya kan? Berarti kan kualitasnya juga nanti akan bagus dong, ya. Tetapi ketika kita tidak menjanjikan apa-apa, gitu kan, akhirnya anak itu mengerjakannya ya biasa aja. Yang penting ngerjain tugas, udah kumpulin, selesai, beres, ya kan? Nah, itulah penghargaan menurunkan kualitas. Sama halnya juga dengan penghargaan mematikan kreativitas.
maka kreativitasnya juga akan otomatis berkurang. Ya, kalau misalkan tidak ada penghargaan, ya biasa aja gitu kan, santai-santai aja. Nah, yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ketika anak sudah dapat membangun motivasi intrinsiknya sendiri gitu kan, mereka sudah belajar nih dengan dia, mau ujian besok, belajar kan barengnya. Ternyata kadang-kadang dirusak gitu oleh kita. Kenapa dirusak? Kadang-kadang dia sudah berhasil untuk belajar dengan sepenuh hati, ya kan, dia mau ulangan besok gitu, tidak dia tidak mencontek gitu kan. Tetapi kenyataannya pada saat ujian ada aja gitu anak-anak yang mencontek dan istilahnya guru itu membiarkan. Maka otomatis kan anak yang tidak mencontek itu kan dia merasa, iya aku udah belajar sungguh-sungguh tapi kok ibunya diam aja sih ketika ada yang nyontek gitu kan. Ya akhirnya motivasi dia juga kan akhirnya turun secara perlahan. Seperti itu ya. Nah, untuk besok kalau mau belajar benar ya kayak gitu kan. Kan kadang-kadang kita sebagai manusia membiarkan suka merasa kasihan ya. Anak-anak itu biarin nyontek gitu. Biar nilainya bagus, biar gak bisa remedial gitu, guru-gurunya santai. Iya. Akhirnya motivasi yang sudah mereka bangun dengan sangat baik menurun. Lanjut. Nah, di sini kita mencoba yuk perbedaan itu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Ini mah udah pastilah guru-guru di sini mah hebat-hebat. Pasti bisa menentukan dong ini masuknya ke hukuman apa konsekuensi, ya kan? Nah, siap-siap ya? Siap. Tenang, ini tidak banyak ya. Jadi hanya untuk mengasah aja gitu kan. Kita testing. Oke. Ada yang mau bacakan nomor 1? Soalnya, silakan. Ayo, Ibu Haji. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Iya, itu maksudnya apa, Nah? Hukuman apa konsekuensi? Iya, ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Perbedaan itu adalah sesuatu hal yang indah. Ini dulu ya, skip ya. Nah, jadi simpen dulu jawabannya. Sama ya pemirsa. Oke, gantian mau gantian? Semangat luar biasa. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu masuk ke mana? Nah, oke, berikutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut. Enggak ada lagi kan? Oh, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa itu? Hukuman. Para pintar, Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Kita kasih tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ulangi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Keren yang membacakan ya. Oke, Jos, Bu Fitri. Oh iya, siap. Oke lah, mantap pokoknya. Apalagi Josnya ekstra Jos ya, Bu Fitri ya. Yuk, kita lihat jawabannya. Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Ya. Ada tadi yang jawab hukuman ya? Ada yang jawab tadi? Nah itu dia nih. Dia itu punya pendirian sendiri. Di saat teman-teman yang lainnya menjawab konsekuensi, ternyata ibunya itu gigih dengan jawabannya sendiri, yaitu hukuman. Tidak apa-apa ya, Bu Tia? 100 Ibu Tia. Mau berapa ratus Ibu Tia? Oh, 500 ya.
Nanti ambil kantong sendiri ya Ibu ya. Oke, berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Tadi kayaknya jawab benar semua ya? Iya. Hebat. Ternyata saya berdiri di sini juga istilahnya bukan merasa so pintar ya. Ternyata ibu-ibu di sini lebih pintar daripada saya. Amin. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ini push upnya banyak banget dari 15 kali ya. Ada yang menerapkan seperti ini? Alhamdulillah, di kita tidak ada yang menerapkan ya. Lanjut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Hukuman. Tadi jawabnya apa? Keren. 10 Ada nggak 10 Nggak ada. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu masuk ke konsekuensi. Ternyata guru-guru di sini hebat-hebat semua ya, pintar-pintar. Sudah tahu jawabannya ternyata. Ternyata saya di sini hanya mengulas, tidak apa-apa. Lanjut. Yuk, apa itu restitusi? Ya, pernah dengar kata restitusi? Pernah? Tadi ya, saya bilang. Bisa aja nih Bu Haji nih. Iya betul. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa ya istilahnya. Nah, ini digagas oleh Dayun Gosen. Jadi kita itu hanya menerapkan hukuman dan konsekuensi. Itu yang selama ini kita terapkan ya. Ternyata Dayun Gosen ini merasa prihatin gitu kan. Akhirnya dia menggagas yang namanya yaitu restitusi. Restitusi ini adalah kolaboratif antara guru dan siswa, di mana siswa itu diminta untuk mencari solusi dari masalahnya. Ya, kita membimbing murid, membimbing untuk siswa itu dapat menemukan solusi dari masalahnya. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa anak itu langsung salah. Apa yang dia lakukan itu salah. Ternyata dia melakukan sesuatu itu karena mempunyai alasan. Misalkan anak itu datang terlambat ke sekolah, ya kan? Kadang-kadang guru langsung marah. Kenapa kamu datang terlambat? Udah, karena kamu datang terlambat, pokoknya sekarang kamu lari lapangan 20 putaran, ya kan? Langsung aja menghukum gitu. Padahal anak itu datang terlambat karena dia mungkin ada alasan di rumahnya. Entah itu bangun terlambat, ya kan? Entah misalkan membantu orang tuanya dulu dan lain sebagainya. Nah, alasan-alasan itulah yang harus kita gali. Supaya apa? Setelah kita menggali alasan anak melakukan sesuatu hal, maka kita akan bersama-sama mencari solusinya bersama anak tersebut. Sehingga nanti anak-anak itu menjadi lebih kuat. Ya, menjadi lebih kuat, motivasi intrinsiknya juga lebih kuat dan mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Lanjut. Apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Kayak tadi sudah saya contohkan ya. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Itu bersifat satu arah. Terus berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi sifatnya hanya satu arah, hanya dari kita aja gitu. Pokoknya anak kasih hukuman udah beres, selesai gitu kan, supaya besok tidak melakukannya lagi. Padahal belum tentu. Nah, konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Jadi kita sudah menyepakati aturan nih bersama anak didik kita. Nah, ketika anak didik kita ada yang istilahnya miskonsep atau keluar dari aturan yang sudah kita buat bersama-sama, maka ada konsekuensi yang mereka tanggung. Ya, ketika mereka melakukan atau melanggar aturan yang sudah disepakati.
Nah, murid itu tetap dibuat tidak nyaman, walaupun istilahnya konsekuensi itu baik, karena sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, tetap akan membuat murid merasa tidak nyaman, karena ada hukuman di situ, ya kan? Terus sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi kepada murid, ya kan? Selain murid menjadi tidak nyaman, guru itu tidak hanya lepas begitu saja, tetapi harus memonitor. Karena kalau misalkan tidak dimonitor, maka murid itu juga akan kembali lagi ke sikap awalnya dia. Berikutnya ada restitusi. Restitusi itu kan untuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selama ini kita tidak memberikan siswa itu memperbaiki kesalahannya. Pokoknya ketika siswa salah udah hukum selesai, ya kan? Nah, padahal di restitusi ini ditawarkan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan, bagaimana anak itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Disinilah di restitusi inilah nanti solusinya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tadi sudah dijelaskan ya. Kita ke selanjutnya. Keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Ya. Kenapa tidak keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu ada pada diri sendiri. Ada pada diri sendiri. Kalau peraturan kayaknya Berlaku untuk semua. ada tekanan. Ada tekanan, iya. 100. Berapa ratus Bu Fitri? Oh, udah 1.000. Pokoknya Bu Fitri mah pulang-pulang dari sini kantongnya tebal. Nah, udah mengantongi berapa ratus tadi dia, ya kan? Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu untuk mendorong motivasi intrinsik, ya. Jadi keyakinan kelas itu untuk mendorong motivasi intrinsik, di mana nanti seseorang itu akan lebih mengindahkan, akan lebih mempercayai keyakinannya dibanding dengan sederetan peraturan-peraturan, ya kan? Pasti hanya didengar saja kalau peraturan, berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan berarti kan sudah ditanamkan dalam jiwanya, dalam dirinya. Nah, terbangun motivasi intrinsiknya, ya. Kita lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal. Abstrak itu terlihat apa tidak terlihat, Bapak Ibu? Tidak terlihat, tetapi diyakini tidak? Diyakini, ya. Tidak terlihat, abstrak itu tidak terlihat, tetapi kita yakin di dalam diri kita, ya. Berupa pernyataan universal. Artinya universal itu apa? Menyeluruh, gampang diingat, umum, ya kan? Makanya keyakinan kelas itu pernyataannya universal, umum, menyeluruh, gampang diingat. Dibuat dalam pernyataan positif. Selama ini kita buatnya tidak boleh datang terlambat. Padahal positifnya apa? Datang tepat waktu. Nah, itu selama ini kita yang selalu keliru, ya. Kita buat peraturan tidak boleh datang terlambat, tidak boleh memakai sepatu selain hitam. Berarti tidak ada kata Tidak. Ya. Jadi mulai dari sekarang hilangkan kita tidak. Ya. Rubah ke kalimat positif. Ya. Mana nih sekarang? Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak. Ya. Singkat, padat, jelas, mudah diingat sama anak, ya kan? Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas kita nggak apa-apa tidak sama dengan kelas lain, kan sesuai dengan kondisi kelas kita, ya kan? Keyakinan kelas Bu Fitri dengan keyakinan kelasnya Bu Pela itu bisa saja tidak sama, ya kan? Karena kondisi kelasnya juga kan pasti berbeda. Iya betul. Siapa tahu anaknya Ibu Fitri mah kalem-kalem,
ya kan? Anak ibu Pela mah lincah-lincah, aktif-aktif. Nah, otomatis nanti membuat keyakinan kelasnya juga kan berbeda karena disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Ya. Semua warga sekolah atau warga kelas, ini hilang. Siapa yang ambil nih? Ayo. Saya hilang nih. Kemana ini? Kelas tadi ya. Iya, untuk sekarang saya lebih jeli ya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau kita buat peraturan kelas, apakah kita melibatkan siswa? Melibatkan siswa tidak? Ayo, membuat peraturan kelas. Seharusnya melibatkan. Berupa apa? Keyakinan, ya kan? Selama ini kita buat peraturan, tidak boleh mencontek, tidak boleh datang terlambat, ya kan? Itu peraturan kan? Nah, dilibatkan nggak anak didik kita? Enggak. Ya. Tiba-tiba ditempel aja kan jepret di tembok. Mira nih peraturan kelas kita ya. Pokoknya nanti kamu kalau melanggar gitu kan, bapak hukum. Ada hukumannya. Berbeda di keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat bareng-bareng sama anak. Ya. Anak dilibatkan. Kenapa anak dilibatkan? Supaya mereka nanti meyakini keyakinan kelas yang dibuat oleh mereka sendiri bersama-sama. Diyakini, akhirnya mereka bisa menerapkan. Seperti itu? Iya. Semangat. Mas semangat. Tes lagi semangatnya. Ya. Gimana kabarnya? Masih semangat? Siap. Semangat. Luar biasa. Masih semangat? Siap. Semangat. Luar biasa. Nah, gitu loh. Masih semangat. Lupa? Faktor apa itu? Faktor tidak apa-apa ya Bu Haji ya. Itu manusiawi Bu Haji. Saya juga pernah lupa. Iya. Apa itu? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Wah, udah pasti pada tahu semua lah kebutuhan dasar manusia itu apa aja, ya kan? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Paham? Paham kan? Iya, tuh gak usah dijelasin, paham. Ya. Coba sebutin apa aja kebutuhan dasar manusia? Uang, makan. Iya, betul. Iya, benar. Kenyamanan. Butuh kasih sayang enggak? Butuh. Sama, saya juga butuh kasih sayang. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, ini dia ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Betul sekali tadi sudah disebutkan ya. Bertahan hidup itu apa saja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ih, para winter pokoknya belum dijembrengin gitu ya ini. Udah bisa jawab duluan. Sip. Mantap pokoknya lah. Lanjut ke kebutuhan kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, pengen diakui katanya. Rasa diterima, dipedulikan. Siapa yang ingin dipedulikan?
semuanya. Kebutuhan dasar ketiga adalah penguasaan. Contohnya seperti apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya, ini adalah penguasaan. Terus ada kebebasan. Kebebasan contohnya apa? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya. Terus ada yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini 5 kebutuhan dasar manusia ini menjadi acuan kita ketika anak melakukan penyimpangan atau kesalahan. Artinya apa? Ketika anak melakukan kesalahan, ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Ya, bisa saja anak itu ketika melakukan kesalahan ternyata mereka lagi butuh kasih sayang. Ketika di rumahnya kurang kasih sayang, ya kan? Mereka bisa melakukan sesuatu di sekolah demi mendapatkan kasih sayang dari siapa? Dari gurunya, dari temannya, ya. Terus ada juga anak-anak yang pintar. Anak-anak yang pintar ketika mereka menunjukkan kemampuannya, berarti mereka itu membutuhkan kebutuhan apa? Pengen diakui, penguasaan, ya. Terus ada anak-anak kita juga yang hobinya jalan-jalan di dalam kelas, main kapal-kapalan, ya kan? Berarti mereka butuh apa? Kebebasan, kasih sayang, ya kan? Nah, biasanya anak-anak yang suka lari-lari jalan-jalan di dalam kelas itu mereka yang gampang bosan. Makanya mereka membutuhkan kebebasan. Terus ada juga anak-anak yang senangnya bermain ketika di sekolah. Bisa juga belajar sambil bermain, ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang akan menjadi acuan kita dalam mencari solusi. Ada kebutuhan yang mereka inginkan ketika mereka melakukan kesalahan. Lanjut. Apakah ini? 5 posisi kontrol guru. Ya. Apa aja yang pertama? Penghukum. Terus membuat merasa bersalah. Teman, pemantau, manajer. Ya, intip. 5 posisi kontrol guru. Saya aja baru tahu ini ketika di CGP. Ya, selama ini apa? Tersesat, gitu kan? Hobinya menghukum. Ya, ada anak salah langsung hukum, ada anak salah langsung hukum. Ya, ternyata apa? Di sini ada posisi yang sangat-sangat menarik, yaitu sebagai manajer. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya, ya. Yang penghukum itu contohnya seperti apa, pembuat rasa bersalah seperti apa, teman seperti apa, ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama ibu-ibu. Selama ini posisi mana yang selalu diterapkan oleh ibu-ibu ketika mengalami atau menemui anak yang mengalami masalah? Semua pernah? Iya, kebanyakan penghukum. Sama teman. Gak pernah memantau, ya, jarang, ya. Sama saya juga kemarin-kemarin begitu. Mudah-mudahan kedepannya kita menghilangkan posisi kontrol yang istilahnya tidak tepat itu. Tetapi kita mulai beralih ke posisi kontrol yang lebih baik. Oke, selanjutnya. Lanjut, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap, ya. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu berarti penghukum, ya. Contohnya. Contoh berikutnya adalah, nah ini benar. Apa ini? Benar sekali. Aku. Ternyata kalau misalkan dikasih tes seperti ini hebat, ya. Selalu itu salah, Bu. Begitu. Benar sekali, Bapak Ibu harus memberitahu kamu.
Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi di posisi pembuat rasa bersalah ini, nadanya itu, nada guru itu lebih ke lembut, ya, lemah lembut nadanya itu. Sehingga anak-anak itu merasa kalau misalkan diceramahi merasa bersalah. Termenung, iya betul. Karena gitu termenung ya. Kamu gimana sih nak? Ibu kan sudah capek-capek ngajarin kamu, kok kamu gak bisa-bisa sih? Kan ibu jadi bingung mau bagaimana lagi coba ngajarin kamu supaya cepat bisa, ya kan? Akhirnya anak nunduk, ya, merasa bersalah. Kalau penghukuman nadanya keras. Udah, kamu lari 10 putaran lapangan. Ibu Tia itu biasanya ya. Berikutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Posisinya adalah teman. Jadi di posisi teman ini lebih ke keakraban. Guru dengan murid itu lebih akrab, ya, lebih seperti teman. Kira-kira ada dampaknya nggak? Semua pasti berdampak, ya. Kalau tadi dampak penghukum itu membuat anak menjadi apa? Down, ya. Kalau anak terus-terusan kita hukum, lama-kelamaan dia akan menjadi down, merasa kecewa, bahkan menjadi seorang anak yang pendendam. Itu. Nah, untuk dampak pembuat merasa bersalah itu, anak itu akan lebih senang menyendiri, ya. Dia lebih senang menyendiri, tetapi suatu saat emosinya juga akan meledak. Gitu. Kalau di posisi teman, karena mereka merasa dianggap sebagai teman oleh gurunya, nah, seperti ngelunjak katanya. Tidak ada batasan. Kadang-kadang di posisi teman ini, anak-anak itu merasa santai aja ketika mereka melakukan kesalahan lagi. Biarin aja ngelakuin kesalahan lagi, orang sama ibu guru juga dibiarin aja gitu kan. Jadi mereka merasa tertolong ketika mereka melakukan kesalahan yang sama. Itulah di posisi teman dampaknya begitu. Berikutnya, nah berikutnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kali apa itu ya? Oh, bisa lanjut terusin. Kamu. Iya, itu adalah posisi pemantau. Jadi di posisi pemantau ini nada bicara guru itu lebih cenderung ke datar. Anak itu diingatkan kembali dengan aturan-aturan, ya kan, kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dan disebutkan kembali konsekuensinya apa kalau misalkan kesepakatan itu dilanggar. Disinilah posisi pemantau. Dia ini tidak akan mencari solusi, tidak, tetapi hanya mengingatkan kesepakatan kita apa sih, konsekuensinya apa kalau kamu ngelakuin sesuatu, kalau kamu ngelakuin kesalahan, ya kan? Nah, disinilah di pemantau. Nah, posisi terakhir adalah posisi manajer. Contohnya seperti apa kalau di posisi manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, ternyata di posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik, yang paling disarankan oleh dosen, ya. Karena di posisi manajer ini akan mencari solusi. Guru itu mencari solusi bersama anak, bareng-bareng gitu kan, membantu anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Di manajer inilah, ya. Apakah kita selama ini sudah menerapkan posisi manajer? Belum. Ada yang udah pernah? Kadang pernah ya, cuma secara tidak sadar. Ya betul. Random aja ya. Sebenarnya kita udah melaksanakan posisi manajer ini, ya. Tetapi ternyata kita tidak sadar bahwa ternyata posisi yang kita lakuin ini adalah manajer, gitu kan? Manajer, posisi manajer ini hanya bisa diterapkan di restitusi, ya. Nanti akan kita lanjutkan di berikutnya. Nah, kita lihat posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah aku? Kita berefleksi ya.
berefleksi terhadap diri kita selama ini. Kita itu sudah melakukan posisi kontrol apa? Yuk, posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, ada yang mau baca? Nah, ayo, siap. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa? Iya, betul. Pintar. Lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau kali. Ayo, pemantau. Pemantau apa penghukum? Pemantau apa penghukum? Penghukum apa pemantau? Kamu gimana sih? Tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya? Penghukum. Kalau pemantau itu dia diingatkan dengan apa? Kalau pemantau itu kan selalu diingatkan dengan peraturan, ya, konsekuensi, itu pemantau. Berarti ini lebih ke penghukum. Lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Mau berapa ratus? Ratusan. Cerdas jawab ratusan. Yuk lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Terakhir, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Ya, berarti sekarang sudah paham dong ya? Perbedaan 5 posisi kontrol, ya kan? Jadi yang manajer itu seperti apa, penghukum seperti apa, teman seperti apa. Jadi sekarang sudah bisa dong. Kemarin-kemarin kita berada di posisi apa? Iya. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, tadi sudah restitusinya di depan. Sekarang ada segitiganya, ya kan? Apa sih segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, udah ketawa dulu di Bu Pela ya. Mandarin. Pokoknya sekarang pasti saya ini diperhatikan. Ya, pasti nih ada nih yang bikin menggelitik hati. Nah, Ya kan? itu mah menutupi kesalahan. Gak apa-apa ya. Kalau gini ibu pasti begini. Betul. Ngantuk, ya kan? Apalagi ini jam-jam rawan gitu. Jam-jam rawan, jam-jam pengen apa? Rawon. Ingatnya kemana Bu Haji? Lapar, jam-jam rawan. Apalagi sebentar lagi apa? Sekarang mah ingatnya ke Bang Sariman. Nah, itu ya. Lanjut ya. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, sekarang saya mau tanya. Ketika katanya tadi sudah Bu pernah secara tidak sadar melakukan segitiga restitusi, apakah sudah ketiga-tiganya diterapkan walaupun secara tidak sadar? Udah kaya. Ayo. Cuma kan nggak sadar. Kan ternyata kan tadi katanya ternyata pernah melakukan, ya kan? Nah, apakah sudah sampai ke 3 tahap ini? Ketika kita secara tidak sadar melakukan restitusi? Cuma udah sadar tuh. Pingsan berarti ya kalau tidak sadar. Ya pingsan sadar. Minimal 2 udah ketemu Lita. Berarti Lita itu ketika melaksanakan restitusi, ya kan, segitiga restitusi, 2 sudah pernah dilakukan gitu.
walaupun secara samar-samar ya. Oh ternyata yang saya lakuin selama itu masuknya ke segitiga restitusi gitu kan. Ternyata saya sudah melakukan posisi manajer, tetapi saya belum sepenuhnya ketiga tahapan ini dilakukan. Contohnya belum sampai ke tahap menanyakan keyakinan. Iya, karena kita selama ini kan taunya apa? Peraturan, ya. Kita baru mengenal keyakinan kan sekarang ini ya. Nah, tapi itu sudah lebih baik gitu kan. Artinya kita juga sudah pernah melaksanakan posisi manajer walaupun belum tahap menanyakan keyakinan. Nah, mungkin untuk selanjutnya ketiga tahapan ini dapat kita terapkan. Nah, perbedaannya apa saja gitu, langkah-langkahnya apa saja ketika menstabilkan identitas seperti apa, validasi tindakan yang salah seperti apa, ya kan? Terus menanyakan keyakinan seperti apa, ya. Next, operator yang paling cantik di sebelah saya. Saya disuruh klik-klik aja. Tidak apa-apa, Anda maunya klik yang seperti apa? Oh, belajar cuma ya. Ya, di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ternyata membuat kesalahan juga proses pembelajaran, ya. Tapi selama ini kita menjudge anak itu buat salah ya udah salah, gitu kan? Pokoknya kamu salah. Padahal anak ketika berbuat salah juga mereka lagi belajar. Indikatornya adalah berbuat salah itu wajar, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, seperti saya, ya betul ya Allah udah diingatkan. Pasti ada kekurangan. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya kan? Kamu berhak merasa. Wah. Iya benar. Papa saya ya Allah, manusia ini tempat salah dan lupa, betul sekali. Tidak ada yang sempurna ya. Menstabilkan identitas. Yuk kita cari solusinya. Kita ke tahapan berikutnya ya. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Silakan diteliti kembali. Nah, adakah yang keliru gitu kan? Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ketika anak melakukan sesuatu, ketika anak berbuat kesalahan, ada kebutuhan yang sedang mereka penuhi. Nah, disitulah kita sebagai guru mencari tahu, ya kan? Kebutuhan apa sih yang sedang anak didik kita penuhi? Kok bisa mereka sampai melakukan kesalahan seperti itu? Disinilah kita bertindak, ya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ada alasan dibalik kesalahan yang mereka lakukan, ya kan? Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kadang-kadang ada anak mau pinjem pensil, nggak dikasihkan sama anaknya. Ternyata mereka itu kenapa kamu ada teman kamu minjem pensil nggak dikasih? Ya kan? Ternyata mereka punya alasan gitu. Kenapa pensilnya tidak dikasih? Karena ada alasan-alasan dibalik semuanya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Berikutnya adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain atau yang baru. Ini kita bisa terapkan ke anak-anak yang istilahnya aktifnya benar-benar kebangetan. Ya, anak-anak yang suka istilahnya menekel anaknya, temennya, ya kan? Terus anak-anak yang suka istilahnya apa? Iseng, bikin temannya nangis dan sebagainya, ya kan? Ternyata di situ aja kita tidak boleh menyalahkan anak. Gimana tuh? Ya, benar kan? Nah, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi tolong ya ditambahkan sikap yang baru. Nah, apa kita jelaskan pelan-pelan ke anak. Seperti itu. Yang terakhir. Nah, kalau udah yang terakhir kayaknya ini roman-romannya bahagia gitu ya. Ya, tuh udah terlihat muka-muka sumringah begitu gitu
intrinsik, ya. Sebenarnya setiap anak, setiap manusia, mereka sudah memiliki motivasi sendiri dalam dirinya. Tetapi kadang-kadang motivasi itu suka terganggu dengan motivasi dari luar, dari motivasi eksternal itu. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik, tugas kita supaya motivasi yang sudah motivasi dalam diri anak yang sudah tertanam itu tidak hilang dan terus meningkat. Sehingga apa nanti keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati mereka dapat yakini dengan sepenuh hatinya. Contohnya di sini indikatornya apa keyakinan kelas kita. Tadi kata Ibu Lita belum sampai ke tahap ini ya. Belum sampai ke tahap menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, ya kan? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pernah nggak kita nanya ini ke anak kita? Belum pernah. Ya, sama saya juga belum pernah. Ya. Gak pernah kita nanya kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu kan? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Ini adalah di menanyakan keyakinan, ternyata penting ya. Tidak ada kelembutan. Yang bawah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pernah, Ibu Guru? Oh iya, alhamdulillah. Kalau udah pernah ya. Secara tidak sadar lagi ya, Bu. Pingsan kayak Bu Hayati tadi. Obrolan mama. Iya. Orang tua murid suka begitu kan. Mau jadi apa? Jadi naon gitu baik. Nah, Jangan mematahkan semangat anak gitu kan ya. Kalau Itu mah nadanya marah biasanya. Iya. nah, nadanya mungkin ya, mungkin nadanya aja yang mulai diperbaiki kali. lalu mama Mama. ke kanan belok mah ke kiri. Betul sekali. Apalagi kalau kantong sudah mulai menipis ya. Nah, Enggak karuan. akhirnya yang jadi sasaran siapa Bu Ibu? Anak. Iya betul. Jadi ada berapa nih? Segitiga restitusi itu ada berapa tahapan? Ada 3. Yang pertama, Menstabilkan identitas. ayo menstabilkan identitas. Terus yang ketiga, yang ketiga aja ya. Yang kedua, Validasi tindakan. validasi tindakan yang salah. Nah yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Pinter. 100 lah buat semuanya, ini mah bukan buat Bu Fitri aja. Iya. Iya. Keyakinan sudah diterapkan. Sip pokoknya. Nah kalau udah penutup gimana nih? Mukanya bahagia tidak? Kenapa? Ada penutup. Ada penutup. Nah. Jadi ini lebih ke refleksi ya. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Artinya kita juga sudah memiliki keyakinan kita ya. Profesional dan sikap sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi terhadap dirinya, terhadap posisi kontrol yang sering diterapkan saat ini ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi di sini bukan hanya murid yang kita suruh untuk berefleksi atas kesalahan yang mereka buat, tetapi kita diri kita itu selama ini sudah melakukan posisi kontrol apa dan harus melakukan posisi kontrol yang mana. Nah, itulah mulai dari sekarang yuk kita berefleksi bareng-bareng, ya kan? Kita mulai menanamkan posisi kontrol manajer untuk anak didik kita. Di mana posisi kontrol manajer ini, ya kan, bisa kita melakukannya dengan menerapkan apa tadi? Segitiga restitusi. Nah, ya. Kenapa kita harus melakukan segitiga restitusi? Supaya anak-anak didik kita itu menjadi lebih mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, ya kan? Terus motivasi intrinsiknya juga istilahnya tertanam dari dalam dirinya, sehingga kalau misalkan anak didik kita sudah memiliki motivasi internal, ya kan, dari dalam diri, maka motivasi eksternal dari luar itu tidak akan berpengaruh terhadap mereka.
Karena keyakinannya sudah kuat, motivasi intrinsiknya sudah kuat. Jadi walaupun di luar ada hukuman, ada penghargaan segala macam, itu mereka tidak akan terpengaruh. Dan secara otomatis mereka akan meyakini nilai-nilai kebajikan ya yang sudah diyakini secara bersama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Iya. Salam bahagia ya. Baiklah, itulah tadi pemaparan penyebaran pemahaman budaya positif ya dari saya. Mohon maaf bila misalkan dalam penyampaiannya itu banyak kekurangan ya, mohon dimaklum gitu kan. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kedepannya kita dapat menjadi guru yang lebih baik lagi, ya kan? Kita dapat menerapkan posisi yang ideal dalam menindak anak didik kita yang mempunyai masalah, ya kan? Dengan menerapkan segitiga restitusi, terus kita sudah mulai belajar nanti membuat keyakinan kelas, ya. Mudah-mudahan itu semua dapat kita terapkan di sekolah, di kelas kita dan juga sekolah kita, ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.